Virus. What about him? In prison, they set you up. I was afraid they'd kill me because of what I knew. Who's they? Pete. My Pete? Berita itu tentu saja membuat Dweck merasa kaget. Dia juga berterima kasih kepada Arman dan mengajaknya bergabung ke kelompoknya. Karena dengan begitu, Dweck berjanji tidak akan melakukan macam-macam kepadanya. Malam harinya, balon ajaib pesanan pun di kedai Body. Lalu, Dweck berpesan agar Tyson membantu Body untuk menjual di sebuah konser musik yang tidak jauh dari sana. Tanpa butuh waktu yang lama, keduanya pun segera mematuhi perintah Dweck tersebut. Namun, sialnya ketika Body dan Tyson sedang menjual balon ajaib di tengah konser, mereka tiba-tiba kedatangan sekelompok gangster lokal yang langsung menghajar mereka tanpa ampun. Sesaat kemudian, Body dan Tyson segera melaporkan penyerangan itu kepada Dweck yang saat ini berada di klub milik Mitch. Begitu mendengar laporan itu, Dweck langsung berjanji bahwa dia akan membalasnya. Greatest victories are obtained. Tidak lupa juga Dweck langsung menghubungi Arman yang telah bergabung bersama Dweck untuk melakukan serangan balasan besok malam. Sementara itu, Tyson yang sudah babak belur segera diobati oleh sang ibu. Ayah Tyson yang melihat jika putranya terluka pun merasa tidak terima dan dengan cepat menanyakan siapa yang telah menyerang putranya. Tyson pun menjawab dengan jujur, namun dia juga menambahkan bahwa semuanya akan segera diurus oleh bosnya yaitu Dweck. Like I can't handle any type of pressure. No. You get your ass and that out of my sight. You're 25, Tyson. Tyson. Dan di esok malamnya, Dweck berada di klub malam Mitch untuk menunggu rekan-rekannya ikut balas dendam. Lalu sesaat kemudian, Body, Tyson, dan Arman datang sesuai janji. Dweck pun meminta segera berangkat hingga tiba-tiba ayah Tyson datang karena juga ingin menghajar orang yang telah membuat putranya terluka. Dweck sempat terkejut, namun dia menerima kedatangan ayahnya dengan senang hati. Serious. Your father? Battle and trust me, you need all the friends you can get. Let's hit it, Mark. Come on. Begitu tiba di tempat eksekusi, Dweck segera memberi senjata berupa tongkat baseball untuk semua anggota mereka. Dan tidak butuh waktu lama, Dweck dan CS-nya pun segera beraksi. Dan akhirnya setelah pertarungan yang cukup sengit, Dweck dan para CS-nya pun berhasil menakuk para gangster tersebut. Dweck bahkan merampas balon ajaib yang tersisa, sekaligus merampok semua uang milik gangster tersebut. Setelah itu, Dweck membagi semua uangnya secara merata kepada seluruh anggota mereka. Bahkan ayah Tyson juga dikasih karena ia ikut bertarung. A new lawnmower, Christian. Here you go. So make your choice. Beberapa hari kemudian, gangster yang diketahui memiliki nama kelompok Black Macadam itu melaporkan penyerangan tersebut kepada polisi yang korup. Sementara itu, Tyson yang sedang menelpon orang di mobilnya hingga tiba-tiba dia didatangi polisi dan ditangkap karena plat nomor mobilnya yang sama dengan yang diberikan oleh Paiman. No, you're not under arrest. Have a seat. Tyson lantas dibawa ke kantor polisi. Pemuda itu kemudian berusaha menghubungi Dweck, tetapi sialnya bosnya itu tidak bisa dihubungi. Dan akhirnya Tyson terpaksa ditahan di kantor polisi. Sedangkan malam harinya, seorang polisi berhasil merampas ponsel Tyson, lalu melacak keberadaan Body sebagai rekan Tyson. Next time we'll upgrade you to less comfortable accommodations. No money either. Oh, well, I came here with $1,200. Esok harinya Tyson dibebaskan, tetapi sialnya Body berhasil diringkus polisi dan dibawa ke markas Black Macadam. I barely know him. And that your name is in the...
Sementara itu, siang ini ketika Arman tengah mengurus kudanya, dia tiba-tiba didatangi oleh pegawainya yang kita sebut saja dia Sushi. Sushi yang setelah mendengar serangan Arman terhadap Black Macadam mengingatkan Arman supaya tidak berurusan dengan gangster tersebut. And then let me know how funny you think it is. Berkat informasi dari Sushi, Arman akhirnya penasaran dan mencari tahu tentang Black Macadam. Dan ternyata benar bahwa Black Macadam adalah gangster yang sangat brutal, punya banyak pasukan dan kebal terhadap hukum. Hal itu pun membuat Arman ketar-ketir karena dia takut jika Black Macadam akan menargetkan anak dan istrinya. Sementara itu di lain tempat, tepatnya di kota New York, terlihat Charles sedang berada di rumah sakit karena ayahnya jatuh sakit. Pete rupanya mengalami koma sehingga Charles menghubungi Dweck supaya datang menengok ayahnya. Just get your ass to New York Memorial in the morning. Beberapa jam kemudian, Dweck akhirnya tiba di rumah sakit untuk menjenguk Pete. Namun, begitu Dweck sampai, Paijo terlihat masih menyimpan dendam terhadap pria berkarisma itu, Raul. Oh, here we go. You ought to be a lifeguard, Nico. All right. Untungnya, Charles segera memisahkan mereka dan mengantar Dweck ke kamar rawat ayahnya. Tetapi karena Pete masih tertidur, Dweck memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit dan akan kembali nanti. Sementara itu, di saat yang sama kita kembali kepada Body yang berhadapan langsung dengan ketua Black Macadam, yaitu Waltrip yang mari kita panggil saja dia dengan Samidi. Samidi pun menginterogasi Body dan langsung bertanya tentang siapa Dweck sebenarnya. I'd be happy to relay that message. Body lantas diantar oleh polisi atas perintah Samidi. Mitch langsung terkejut dan segera mengusir polisi tersebut. Namun yang paling penting, dia memastikan bahwa Body baik-baik saja setelah diculik oleh Samidi dan antek-anteknya. Sorry, cottage cheese ass is out of here. What's going on? Setelah itu kita kembali lagi bersama Dweck yang berada di New York. Malam ini Dweck teringat dengan putrinya yang kini tinggal di New York. Lantas mencari alamat Tina dan berniat untuk mengunjunginya. Tidak lama kemudian Dweck berhasil menemukan alamat Tina yang ternyata menjadi seorang florist dan membuka toko bunga. What are you doing here? Just wanted to talk. Tina yang tidak menyangka kalau sang ayah berhasil menemukannya pun merasa terkejut. Dweck sendiri langsung meminta maaf karena selama ini telah absen menjadi seorang ayah akibat dipenjara selama 20 tahun. Dweck juga mengakui bahwa dia telah menelantarkan ibu dan Tina dan itu membuat Dweck menyesal seumur hidup. Lama-lama Tina merasa luluh dan dia mengaku jika selama ini tidak pernah membenci sang ayah. Dia hanya trauma berhadapan dengan seorang gangster karena pernah diperkaus oleh anak buah si Charles. Wow. Please don't do Tina, anything. please, I'm No. begging, just tell me. Setelah melihat Tina yang sangat memilukan, Dweck segera mencari anak buah Charles tersebut untuk dihabisi. Boom. Esoknya, Charles melaporkan Dweck kepada sang ayah. Namun, karena Pete tahu bahwa Nico sudah melecehkan putri Dweck, maka Pete menganggap jika balasan Dweck adalah setimpal. Tetapi Charles tetap kekeh ingin menghabisi Dweck, sampai membuat Pete merasa marah. Pete menganggap Dweck seperti adiknya sendiri. Itulah alasan kenapa Pete selalu membela Dweck, bahkan di depan putranya kandungnya sendiri. Sementara Charles kini hanya bisa menahan amarahnya. His daughter! Skinned him alive. You were half the man he was. This would have never happened. Sementara itu, Dweck menghabisi Nico kini menemui Tina. Dweck menceritakan pembalasannya terhadap Nico yang membuat Tina terkejut. Baginya, Dweck tidak perlu melakukan itu karena akan menimbulkan baru. Namun, itu tidak masalah bagi Dweck karena dia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ayah yang benar-benar menyayangi putrinya dan juga agar orang lain tidak berani macam-macam dengan putri kesayangannya. I'm your father, and I love you. You'll be safe.
Setelah itu, Dweck kembali ke Tulsa dan langsung dijemput oleh Tyson. Tyson menceritakan dirinya dengan bodoh ditangkap polisi setelah penyerangan markas Black Macadam kemarin. Tyson bahkan Dweck yang tidak bisa dihubungi dan seolah menghilang selama beberapa hari. Meminta maaf karena dia pergi ke New York tanpa berpamitan dan juga mengganti nomor ponselnya tiba di sana. Dan setelah itu, Dweck meminta Tyson untuk mengantarnya ke klinik Mitch karena ingin membicarakan kasus ini secara serius.